Welcome to Artokels. Kayaknya banyak yang udah daftar lomba untuk menyambut hari kemerdekaan nanti. Yang paling menjamur bagi kita yang dewasa adalah lomba lari maraton karena lagi hits. Kalau saya mah ikutan lomba lari dari kehidupan miskin aja. Ibu Nani Keng merupakan wanita berasal dari wilayah Sungai Liat, Kabupaten Bangka yang ada di Provinsi Babel. Semenjak kecil sudah bertualang bersama orang tuanya demi mencari nafkah, ngikut dengan kerabat. Sempat menjadi warga kota Naypyidaw di negara Myanmar hingga menikah pada tahun 95 dengan Bapak Pultop, lalu dikaruniai seorang putra di tahun 96 yang diberi nama Edward. Sayang sang suami meninggal tahun 2007 akibat sakit, hingga perempuan ini membesarkan anak semata wayangnya sendirian. Mereka pun berpindah dari Naypyidaw ke kota Moniwa pada 2009 karena uang sekolah di sana lebih murah. Edward tumbuh besar dan setelah lulus SMA langsung kerja pada industri perakitan alat elektronik seperti kulkas. Sementara itu sejak 2018, Ibu Nani dibantu tabungan dari sang putra membuka usaha penjualan beras di pasar tradisional Cinwiniadana yang tempatnya itu tidak terlalu besar. Palingan lapaknya cuma 2,5 kali 2,5 meter. Ada pekerja yang digaji setiap harinya untuk mengantar pesanan pelanggan. Kebetulan Nani tinggalnya tidak jauh dari pasar tersebut. Pada tahun 2019, Nani jatuh cinta dengan duda mantan tentara bernama Giang Tidip yang getol banget ngejar-ngejar dia. Udah sama-sama kesepian sejak lama, menjadi pertimbangan keduanya untuk saling melengkapi dan menjaga di masa tua. Makanya saat sudah menjalin asmara selama 2 bulan, langsung dilamar dan diterima karena anak-anak mereka pun merestui. Resmilah menjadi suami istri sejak Desember 2019 saat Pak Giang berusia 54 dan Nani 47. Setelahnya wanita tersebut diboyong untuk tinggal di rumah Pak Giang karena anak-anaknya kan udah pada nikah semua, tinggalnya di luar kota. Hiduplah berdua karena Edward, anaknya Nani, ngekos dekat tempat kerja. Pak Giang suka nongkrong bersama kawan-kawannya, main kartu menghabiskan masa pensiunan, sementara Nani tetap menjalankan usaha beras. Walaupun sudah tua tapi selalu mesra karena Giang sangat puitis dan romantis. Dia pintar memainkan kata-kata yang bikin istrinya kegeeran dan pernikahan tersebut terasa sangat manis. Pada bulan Mei 2021 saat kondisi masih pandemi, Edward datang kepada ibunya membawa sang kekasih yang bernama Tamingo yang juga bekerja pada pabrik yang sama. Namun sekarang ceritanya beda sebab pemuda tersebut sudah kepentok wajib menikahi ceweknya karena sudah mengandung janin hasil perbuatan mereka. Bukannya Nani gak suka sama pacar anaknya, tapi kan dulu si Edward janji mau nabung supaya bisa kuliah sesuai sumpah pada mendiang ayahnya. Kalau kawin sekarang dengan gaji pas-pasan, ya gimana bilangnya? Belum lagi kebutuhan bayi, pasti nanti uang bakal habis beli susu dan popok, mana bisa kuliah. Wajib bertanggung jawab meski ibunya ngerasa kecewa, hingga menikahlah secara tertutup akibat lockdown pada bulan Juni 2021 saat Edward dan istrinya berusia 25 tahun. 6 bulan kemudian pada Januari 2022 lahirlah putri kecil mereka yang diberi nama Ruman. Sebenarnya semenjak menikah, Tami emang tidak bekerja lagi akibat badai PHK pandemi. Beruntung suaminya masih bisa kerja, meski keuangan makin terasa tipis. Harus beli keperluan bayi, makan, sewa rumah, dan segala tetek bengek. Boro-boro bisa ngasih bulanan kepada mamanya. Justru Edward yang sekarang minjam-minjam buat kebutuhan harian. Sayangnya terjadi kecelakaan kerja pada Juli 2023, di mana Edward tersetrum hingga lelaki tersebut meninggal 4 hari setelah insiden. Semua terkejutlah, khususnya Tami karena dia kehilangan orang tersayang serta tulang punggung keluarga. Ada sih emang ganti rugi dari pabrik, tapi nilainya rendah karena setelah dilakukan investigasi dinyatakan kecelakaan Edward akibat kecerobohannya sendiri dalam mencoba mencuri beberapa spare part bernilai tinggi. Sebulan setelah sang suami pergi, Tami disuruh tinggal di rumah mertuanya karena nggak ada duit untuk bayar sewa. Rencananya mau cari kerja dan setuju bahwa Bapak Giang meski udah tua yang akan menjaga putri kecilnya yang saat itu masih berusia 18 bulan.
Kalau kamu suka kasus kejahatan nyata yang gelap, penuh teka-teki dan meninggalkan bekas di benak lama setelah video berakhir, kalian wajib mampir ke channelnya Kisah Lampau Crime. Kita akan dibawa menyusuri lorong-lorong cerita kelam yang belum terpecahkan, kasus kejam misterius, orang hilang tanpa jejak, sampai konspirasi yang membingungkan. Kisah Lampau Crime gak cuma sekedar bercerita, tapi menyelami sisi gelap manusia. Sehabis nonton kasus ini, yuk barengan Bang Arto meluncur ke channelnya Kisah Lampau Crime. Karena sekali nonton, kamu akan sulit berhenti sebab kisah di sana bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dirasakan. Tami sendiri beberapa kali coba bantu jualan mertuanya di toko beras, tapi kan emang persaingan dagang cukup besar hingga sulit bagi Nani menggaji menantunya sendiri. Gak mungkin lah memecat karyawan yang cowok, entar siapa yang mikul-mikul. Hingga akhirnya berhasil juga Tami bekerja sebagai cleaning service pada bank swasta cabang pembantu yang jaraknya sekitar 2 km dari rumah. Tapi baru juga kerja 2 bulan, udah banyak izinnya. Maklumlah emak yang kalau anaknya sakit, nangis, atau ngambek, rasanya tuh gak mau jauh. Susah juga mengandalkan bapak mertua. Lawang udah kakek-kakek pengen nikmati hari tua, disuruh ngasuh anak, malah ikut sakit-sakitan. Pak Giang jujur bilang gak sanggup lagi momong anak umur 2 tahun, malah mending ngasih 25% dari pensiunannya buat Tami untuk beli kebutuhan siruman. Pegel apalagi kalau cucu udah nangis susah ngerayunya. Mau tidur siang aja gak bisa, sampai pernah satu kali Pak Giang ketiduran sore, si Ruman malah hampir masuk ke dalam sumur. Tami jaga anak sendirilah, jangan ngerepotin aki-aki tulang kerupuk. Pinggangnya udah gak bisa diajak kompromi. Hingga akhirnya setujulah mereka, Tami berhenti bekerja menjadi cleaning service. Nah, kebaikan Pak Giang kepada Tami emang tanpa pamrih. Meskipun mendiang Edward bukan anak kandungnya, tapi kasih sayang dan chemistry yang didapat bersama Tami dan putri kecilnya sangat erat. Hal yang sama juga terjadi dengan Bu Nani yang mencintai menantu serta sang cucu. Beberapa kali wanita itu kalau sakit, pasti Tami yang akan menggantikan kerjanya di warung beras. Bisalah diandalkan, dan rencana kedepannya jika Nani nggak sanggup lagi di pasar, semoga Tami dapat jualan dengan sukses. Meskipun terkadang takut juga, soalnya si menantu kalau lagi pas jaga toko, pasti ada aja preman atau pria datang menggoda, bahkan sampai ngajakin nikah. Iseng banget pokoknya, karena hal begituan susah dihindari. Preman yang nagih iuran lapak pasti towel geragas, bahkan dada Tami pernah diremas mendadak oleh wakil ketua pasar. Udah ngelapor pada polisi tapi nggak ada tindak lanjutan. Dia jadi males ke toko, tapi suka kasihan kalau pas ibu mertua lagi sakit atau sedang kondangan, wajib menggantikan di pasar. Pak Giang pernah ketahuan mengintip menantunya saat mandi dan bertukar pakaian. Tami marah, mertuanya minta maaf. Mereka sama-sama tutup mulut untuk tidak melapor pada Bu Nani. Kasihan lantar di pasar malah kepikiran bisa berabe jualan. Hal ini terjadi lagi seminggu kemudian sampai bikin Tami bingung karena keuangannya dibantu oleh Pak Giang untuk kebutuhan sang putri. Bahkan mobil mertuanya juga sering dipinjam untuk nganter Ruman ke dokter ataupun keperluan lain. Satu kali di akhir bulan Januari 2024, dengan tegas Tami mengancam lelaki tersebut akan dilaporkan pada Bu Nani kalau masih juga suka mengintip tanpa berkedip. Pada awal Februari 2024, salah satu putra Pak Giang yang tinggal di luar kota menelepon ayahnya untuk menyuruh Tami keluarlah dari rumah mereka. Itu kan rumah peninggalan dari istri pertama Pak Giang, dan anak-anaknya cuma mau menerima Nani sebagai ibu tiri yang tinggal di situ. Janganlah sampai si Tami dan Ruman pun jadi numpang. Entar emaknya Tami kalau datang nginep di situ. Ya udah semuanya aja boyong ke situ sekalian. Mereka marah dan gak mau memaklumi keadaan meski tahu Tami janda tanpa pekerjaan. Serba salah pokoknya, karena ruang gerak perempuan ini pun terbatas. Mengingat putrinya masih umur 2 tahun dan susah ditinggal. Mau cari kerja, malah si Ruman nangis dan sakit-sakitan, kan bingung. Ternyata Pak Giang berani melawan anak-anak kandungnya demi membela Tami, hingga sang menantu pun tetap tinggal di sana setelah perdebatan sengit ayah mertua dengan para putranya.
Tadinya si Tami suka marah kalau diintipin, akhirnya mulai pasrah mengingat perjuangan gigi Pak Giang untuk mengizinkannya tinggal. Bahkan satu hari pernah di pertengahan bulan Februari 2024, saat diintip sedang bertukar baju, dia malah ngajakin mertuanya masuk ke kamar. Ditarik tangan lelaki tersebut ke bagian dada yang terbuka. Tangan Tami pun meremas bagian selangkangan Pak Giang hingga diizinkan untuk saling membaur, bercampur, dan mengunyah satu sama lain saat putri kecilnya sedang tidur siang. Rahasia ini dijaga penuh dalam keadaan mulut tersleting. Sebenarnya Tami sedih karena harus mengkhianati mendiang suami dan mama mertua. Tapi apa boleh buat, demi anaknya juga semua dilakukan. Dan ternyata Pak Giang mainnya cukup lembut dan romantis, tidak memaksa dan tidak berisik seperti si Edward dulu. Makanya rela dijadikan pelampiasan bapak mertua yang setelah begituan sering banget ngasih uang belanja tambahan tanpa sepengetahuan Bu Nani. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, hujan lebat sudah melanda wilayah Moniwa sejak pagi dan Bu Nani diantar oleh suaminya naik mobil ke pasar untuk tetap berjualan. Sekitar jam 1 setelah makan siang, Ruman pun langsung tidur karena hujan masih terus turun. Kondisi ini ngebuat Pak Giang tegang karena kedinginan. Dia pun memeluk menantunya yang sedang cuci piring di dapur meski sempat ditolak oleh Tami. Tapi yang ada lelaki tersebut maksa karena udah seminggu nggak dikeluarin dan malah bisa-bisanya mengancam akan mengusir wanita itu bersama Ruman dari sana. Ini bikin kaget tentu aja karena nggak pernah tuh Pak Giang pakai ngancem-ngancem. Dia selalu lembut, bahkan kalau ditolak berbuat tercela suka mengalah. Kok kali ini ngelunjak ya? Apa karena Tami nggak punya pilihan daripada disuruh keluar dari rumah? Hingga akhirnya saat roknya dinaikkan oleh Pak Giang, dia pun cuma bisa pasrah dan meladeni si mertua. Yang tidak diketahui oleh mereka, ternyata Bu Nani pulang lebih cepat dari pasar akibat banjir jadi sepi dan toko mereka juga sebagian atapnya rembes. Pengantaran untuk pelanggan tersendat akibat air tinggi, makanya perempuan itu memutuskan pulang naik angkot. Rumahnya tidak terkunci, makanya main nyelonong. Dan sepertinya Pak Giang serta Tami yang lagi saling mengejot tidak mendengar kedatangan Nani karena suara gemuruh hujan dan angin klepak-klepok cukup kuat. Nani pun menangis menyaksikan pemandangan menjijikan di depan matanya, sebab bukan hanya dia yang dikhianati, namun mendiang putranya juga. Suara amukannya menggelegar melebihi petir sampai cucunya pun terbangun. Dia tarik semua pakaian Tami dan Ruman dari lemari sembari menyuruh menantunya pergi dari sana. Gak peduli meski hari hujan, pokoknya pergi sekarang juga. Bahkan kepada Giang, Nani ngancam akan menceritakan hal barusan pada para putranya di luar kota supaya kapok. Sore itu juga Tami dan putrinya keluar dari rumah mereka dengan diantar Pak Giang menggunakan mobilnya. Nani gak berhenti nangis karena kasihan melihat cucunya, tapi mustahil cuma mengusir Tami sebab Ruman itu lengket banget pada mamanya. Ternyata Pak Giang langsung mencarikan rumah sewa untuk Tami dan anaknya saat itu juga dan ngasih uang pegangan sebelum pulang. Tentu kondisi ini membuat Tami jadi bingung dan merasa bersalah. Sekarang dia wajib menafkahi putrinya seorang diri, sementara hatinya masih nyesek dan malu pada Nani, ibu mertua yang selalu baik dan perhatian serta sangat dihormati. Nggak tahu mau bilang salah siapa karena dia pun selalu mengizinkan Pak Giang untuk menyentuh saat kepengen. Beruntung, 3 minggu kemudian Tami mulai kerja sebagai penjaga toko jaket anak di pasar Tarzi yang memperbolehkan ngebawa sang putri saat bekerja. Sampai pada pertengahan bulan April 2024, jadi sekitar 2 bulan setelah kejadian tertangkap basah kemarin, Ibu Nani menelpon Tami agar membawa Ruman ke toko beras karena kangen. Datanglah Tami bersama putrinya yang berumur 2,5 tahun itu ke pasar Cinwin Yadana jam 2 siang pada Kamis tanggal 25 April 2024. Langsung diciumin cucunya sebab rindu. 1 jam mereka ngobrol dan Nani bilang bahwa bulan lalu sempat melaporkan pada polisi mengenai perselingkuhan suaminya, namun tuntutannya dicabut karena nggak tega pada sang menantu. Tami pun berterima kasih.
Masih di saat itu juga mendadak Tami pamit sebentar. Bilangnya sih mau nyari ikan dan sayur buat dimasak di rumah nanti. Sang putri dititipkan pada neneknya yang 10 menit kemudian Nani sadar bahwa tas tangan Tami tertinggal. Nggak sampai 15 menit setelah itu mendadak keadaan pasar ricuh. Nampak orang lari sana sini sambil teriak yang bikin Nani menyuruh anak buahnya untuk mengecek. Sang karyawan datang ke lapak beras dengan wajah pucat sembari ngasih tahu bahwa ada seorang wanita meninggal tertabrak kereta api ketika menyeberangi perlintasan rel di pasar Cinwin tersebut. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali, namun dari baju dan sendal yang dipakai bisa diyakinin itu adalah Tamingok yang dari tadi ngobrol dengan mereka di sini. Nani langsung melesat menuju area lokasi yang singkat cerita benar itu adalah sang menantu. Sedihnya lagi berdasarkan hasil investigasi pihak berwajib dan CCTV area peristiwa, nampaknya si Tami ini berdiam lama saat kereta belum datang di pinggiran rel, lalu mendadak lompat ke tengah rel dengan sengaja saat kereta tersebut melintas dengan kencang. Nani merasakan hal yang sama sesuai dengan pengumuman pihak kepolisian bahwa sang menantu emang sengaja melakukannya karena tas tangannya siang itu ditinggal di toko beras. Isinya uang, handphone, kunci rumah, serta surat pamit untuk pergi selamanya. Ruman pun diasuh oleh nenek dan kakeknya hingga saat ini. Kasus kita yang sekarang tidak sepenuhnya masalah kriminal, tapi maknanya sangat dalam dan semoga bisa jadi pembelajaran yang berarti untuk kita semua. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.